Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dea Anindya di podcast Visipol Update. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan desain sistem pemilu yang relevan untuk Indonesia pastinya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu gitu ya tahun depan. Tentunya hari ini Dea ditemani dengan satu narasumber yang luar biasa, salah satu dosen di Visipol UMY. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Ridho Alhamdi. Halo Pak. Halo Mbak Dea. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita matching loh, hijau-hijau. Sama-sama hijau ya. Iya, padahal nggak janjian dong semalam ya kan. Berarti sehati mau podcastan. Aduh, melewat nih saya Pak. Baik Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan masih segar, Semangat ya? masih tetap semangat insya Oke, Allah. udah nganter anak tadi pagi ya kan. Karena jam 8 yang TK itu, jadi nggak tahu siang-siang banget, harusnya jam 7 gitu ya, sehingga Iya, jam bapaknya 7. bisa Bapaknya beraktivitas. Betul. Ya, ya. Tadi malam gimana Pak, tidurnya nyenyak nggak? Alhamdulillah nyenyak dan Nyenyak, penuh dengan PR-PR yang harus dihadapi. Terlihat sih hari ini sangat segar dan luar biasa. Sarapannya apa Pak tadi? Sarapannya ya, Iya. jajanan pasar. Aduh, saya kira sarapannya udah politik, demokrasi gitu. Enggak dong ya Pak ya? Enggak, bikin Oke. stres memang kalau bicarakan yang berat-berat. Betul. Bapak dengar-dengar Bapak ini mau bikin buku ya? Ada bikin buku nggak tahun ini atau tahun depan gitu terkait dengan pemilu atau demokrasi? Insya Allah sih pertengahan tahun ini ada terbit satu buku saya tentang pemilu, terutama bagaimana menghadapi pemilu, pencoblosan pemilu, kemudian menghitung suara itu kira-kira ya apakah dalam proses penghitungan itu benar-benar jujur, karena kan banyak toh yang namanya kecurangan dan segala betul, macam. Nah, betul. saya mencoba untuk mau menulis tentang bagaimana kecurangan-kecurangan dalam pemilu, karena namanya manusia kan Iya, ya. betul. Pemilu nggak bisa kita anggap semuanya murni seperti orang kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, namanya orang ya. Ya pasti pengennya. ada aja lah ya Pak ya. Mm-mm. Betul. Tapi ngomong-ngomong Bapak itu kan sangat concern nih di bidang politik, demokrasi, pemilu. Nggak pusing tak Pak? Mm-mm. Pusing nggak Pak? Sebenarnya kalau dibilang pusing ya, tapi dalam hidup memang apapun pekerjaan pasti bikin pusing Oh ya. iya sih, betul. Tapi kalau boleh spill sedikit, kenapa sih Bapak memilih untuk concern di bidang tertarik, tersebut? iya. Iya, betul. Iya, karena kan memang berangkat dulu saat mahasiswa jadi aktivis ya Mbak Dea ya. Wow, aktivis kampus guys. Aktivis baik di kampus, di luar kampus, sehingga kemudian ketertarikan sama demokrasi, isu-isu tentang demokrasi, isu-isu tentang pemilu itu sangat tinggi, apalagi kalau seandainya diskusi dengan teman-teman itu yang punya banyak pikiran, sering beradu, sehingga itu kemudian yang memantik untuk senang, oh bagaimana ya kita melihat demokrasi, apalagi kan sebenarnya isu demokrasi pemilu itu kan sebenarnya nggak terlepas dari aktivitas kita sehari-hari. Seandainya ngapa kok pendidikan itu mahal? Iya. Nggak nyadar kan kalau pendidikan mahal itu hasil dari kebijakan politik. Betul. Ngapa sih kok kita ke rumah sakit kok mahal banget biayanya? Iya, betul. Nah itu kan mau tidak mau itu hasil dari keputusan politik. Oke. Mengapa kok itu semua mahal? Makanan mahal, mau beli ini kok mahal. Itu kan kita saya pengen mencoba berkontribusi di bidang ilmu itu gitu. Masya Karena Allah, kebetulan luar mau biasa. biologi, mau fisika yang nggak mampu juga kan, Mbak. Nggak mampu ya Pak, karena memang sudah ada takarannya masing-masing ya. Betul. Memang ahlinya di situ. Oke. Anyways, tahun depan itu kan kita sudah pemilu ya Pak. Menurut Bapak iklimnya sudah terbangun belum dari sekarang? Atau atmosfer pemilunya itu sudah berasa belum sih Pak? Iya, sebenarnya sudah cuaca atau atmosfer pemilu itu bahkan mungkin 2019 sampai sekarang itu itu sudah tercipta, dan mungkin pemilunya itu konflik antara masyarakat satu dengan yang lainnya itu sudah terlihat gitu kan.
yang mulai dari 2019 soal apa cebong, kampret, ya kan, dan itu kan sebenarnya sampai sekarang gitu ya, walaupun dengan apa namanya pertarungan yang apa istilahnya klaim yang berbeda ya di antara masyarakat, ribut terus Ribut terus, capresnya ini pendukung Betul. ini nggak selesai Apalagi masyarakat sekarang kita. ada era sosial media, itu ributnya Pak, ya ampun kalau Gaduh, saya main. Iya betul. ya. Saya sebagai masyarakat awam gitu ya, maksudnya saya tidak terlalu concern dengan politik gitu. Saya kalau lihat trending, wah ini panas nih kayaknya Indonesia gitu. Mm-mm. Ngomong-ngomong Bapak sudah bisa mencium bau-bau siapa aja kandidatnya mungkin? Ya namanya bau-bau sudah kelihatan ya, Aduh. walaupun seandainya belum proses penetapan, tapi biasalah namanya orang tebar pesona kan Oke, ya. betul. Tuh politik itu kan penuh dengan citra ya, betul, penuh dengan ya membangun image, personal branding. Sebenarnya itu aja, itu kayak bagian dari ilmu komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan apa namanya citra pribadi kepada publik. Yang sebenarnya itu toh dulu Jokowi terkenal dengan belusukannya, ya Dengan kan, bajunya ya. dengan bajunya seolah-olah ini cermin rakyat yang biasa. Nah sekarang kan macam-macam, semuanya mau mencitrakan diri ya. Betul. Oke Pak, kalau gitu saya mau bertanya gitu. Sebagai seorang anak muda gitu ya, yang saya juga tahu bahwa nantinya saya akan berperan juga di pemilu maupun untuk Indonesia. Betul, sekecil apapun Betul. sangat Boleh dong berperan. Pak di sharing ke kita sebetulnya pemilu itu sepenting apa di Indonesia? Dan menurut Bapak selama ini apakah sudah sesuai atau apa sih kelebihan dan yang bisa Bapak share ke kita bahwa pemilu itu penting loh untuk keberlangsungan masyarakat Indonesia? Iya, pertanyaan yang menarik ini Mbak Dea. Ngapa sih kok pemilu itu penting ya? Iya. Emang seberapa penting sih dengan urusan kita pribadi ya? Oke, jadi Indonesia dan negara-negara demokrasi yang lainnya ya, ketika kita mengatakan kita adalah negara demokrasi ya, walaupun pada kenyataan demokrasi sering diplesetkan demokrasi gitu ya. Betul. Duh. Nah, apa sih pentingnya pemilu? Jadi karena kita negara demokrasi, semua keputusan itu milik bersama, ya kan? Nggak hanya milik pemimpin, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Kalau sekarang penduduknya 270, maka pemilik sah Republik ini itu adalah rakyat. Sebenarnya begitu. Nah, lalu pemilu itu apa gitu kan? Nah, pemilu itu adalah pintu pertama atau main gate untuk sebuah negara demokrasi melahirkan para pemimpin. Nah, jadi pemilu itu kalau seperti pertandingan sepak bola ya, yang pernah saya sharing juga di forum-forum yang berbeda, itu dia pertama sebagai pintu utama menuju negara demokrasi, dan kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola, pemilu itu adalah arena pertandingan. Siapa yang bertanding itu adalah kesebelasan kan? Siapa kesebelasannya? Partai politik. Ya, partai politik yang akan bertanding dan akan melahirkan para pemimpin. Nah, dalam sebuah negara demokrasi itu pemilu itu menghasilkan para pemimpin. Siapa itu? Presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai anggota DPR ya kan. Ada tugasnya masing-masing. Nah, anak muda saya Dea nih pulang ke kampung halaman ke Purworejo ya. Betul. Kok heran ya, saya ini dari kecil sampai sudah gede, dari anak-anak sampai punya anak, mungkin kan nanti Belum, kan Pak. ya, nanti ya, Amin. kok Purworejo begini-begini aja ya, Ya. mulai tergerak, wah saya harus ngerubah nih. Maka salah satu merubahnya, saya harus ambil bagian untuk menjadi pemimpin. Maka saya terjun di dunia politik. Karena tujuan saya apa? Mau merubah keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Rakyatnya sejahtera, masyarakatnya bahagia, gitu ya, dan segala macam. Nah, sehingga pemilu itu menjadi penting karena itu ruang yang terbuka buat siapapun itu mau terlibat secara aktif gitu dalam mempersiapkan
menjadi politisi atau pemimpin yang ke depan. Nah, itu yang menurut saya itu menjadi penting agar supaya anak-anak muda itu mau terjun ke politik. Memang nggak semua, mungkin ada pepatah politik itu kotor, mending main totor, kalah dapat kolor, menang dapat motor gitu ya. Kan itu kan ada itu apa guyonannya ya. Tapi saya kira ya setiap hari itu keputusan selalu tidak terlepas dari keputusan politik. Biaya pendidikan mahal karena keputusan politik, biaya rumah sakit mahal itu keputusan politik. Sehingga pemilu itu menjadi ruang buat siapapun untuk ambil bagian merubah keadaan yang mungkin tidak berpihak menjadi berpihak. Mungkin itu pentingnya pemilu ya buat masyarakat umum. Bahkan saya ini kan warga biasa, apa sih kontribusinya? Kontribusinya sekecil apapun sangat berkontribusi. Apa itu? Seandainya saya kritis melalui media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi ruang kita untuk curhat atau status galau, video goyang-goyang, bahkan TikTok itu untuk menggoyang DPR. Wah, ini agak berat ini kayaknya ya. Takut saya, Pak. Aduh, kabur. Jadi untuk kritis apapun, tapi kita punya data, nggak asal ngomong. Yang sering di media sosial ini kan orang asal ngomong ya. Sekecil itu pun sangat berkontribusi ya. Bahkan seandainya kita mau memilih siapa calon-calonnya, itu juga berkontribusi sehingga pemilu itu menjadi ruang yang sangat penting buat siapapun. Gitu mungkin. Berarti kalau penting buat siapapun, salah satunya generasi muda seperti saya. Iya, betul sekali. Apalagi anak muda, mau tidak mau mereka yang akan menggantikan. Agak berat gitu bebannya Pak, kalau udah mulai menggantikan ke depannya generasi yang sekarang gitu. Nanti anak muda yang memegang kendali, saya kayak aduh takut juga nih. Oke Pak. Kalau kita langsung ke anak muda kali ya, boleh ya? Boleh. Muda, saya sebagai anak muda gitu memiliki keresahan gitu sebetulnya. Setiap kali saya jalan pulang atau saya pergi kemana, saya selalu lihat backdrop di pinggir jalan itu yang menampilkan mungkin calon, entah itu calon anggota dewan atau calon apapun itu yang saya lihat, wah kayaknya seumuran nih sama saya gitu. Berarti mulai sekarang anak-anak muda itu sudah mulai dimajuin gitu ya. Maksudnya diperkenalkan ke publik. Sekarang sudah mulai menggunakan anak-anak muda untuk bisa memegang kendali politik mungkin begitu. Tapi di sisi lain sebagai anak muda juga saya yang kurang aktif ya di politik. Maksudnya saya tidak terlibat di kegiatan politik. Sometimes ada yang kalau memilih gitu ya Pak, ketika ikut pemilu terus memilih menyuarakan haknya, itu mereka hanya sekedar ya sudah, yang penting saya sudah memilih, kayak cuek gitu loh Pak. Nah itu kan ada dua ketimpangan ya, ada yang dari generasi yang lebih senior memajukan anak-anak muda, sementara anak mudanya ada yang masih kayak saya gini Pak, kayak kurang aware. Nah itu bagaimana sih Pak pandangan Bapak? Ya, pada prinsipnya kan apalagi anak-anak terutama generasi milenial ya dan Z ini kan lebih senang dengan dunianya sendiri pokoknya. Nggak peduli dengan dunia lain. Kalau orang tua dulu tuh kan seandainya suasana sosialnya masih ada lah. Artinya contoh nih orang nunggu bis di halte, terus kemudian minjem korek sambil ngobrol, mau kemana Mas? Gitu. Wah saya mau ke Wonosari Pak, minjem koreknya dong. Obrolan berlanjut bisa jadi mantu kan gitu, bisa jadi. Oh iya bener. Saya punya saudara nilai sosialnya tinggi. Kalau Mas generasi boomers, saya generasi X ya. Nah generasi Y dan Z ini generasi milenial ya. Salah satunya saya masih milenial yang awal-awal lah ya. Itu nggak begitu tinggi sosialnya dan senang dunianya sendiri gitu kan. Jadi ngapain saya ya nyoblos deh. Habis nyoblos masuk kamar lagi, senang dengan dunia sendiri. Buat apa sih ngelihat WA pusing lihat orang berantem di dunia maya gitu kan. Nah ini yang menjadi yang menjadi tantangan buat negara demokrasi yang ngapain sih demo panas-panas ya kan, itu urusan orang lain ya. Nah
gimana caranya agar supaya anak-anak muda kita ya generasi yang peduli ya, agar supaya ya Indonesia ini masih bisa dinikmati ya kan, nggak taunya tiba-tiba ya karena orang punya kepentingan mau jual pulau di Indonesia. Nah, anak-anak muda pertama harus mulai apa istilahnya rasa ingin tahu, walaupun ini tidak mudah ya dalam banyak hal, tentang apa namanya dunia politik secara sederhana. Seandainya sih politik itu kan seni mempengaruhi. Jadi kalau seandainya dia ketemu sama temen, mau ngajak temen, bisa mempengaruhi temen, itu kan sebenarnya naluri berpolitiknya sudah ada. Wow. Jadi seandainya nih di ngegeng 4 orang, yuk kita jalan-jalan deh ke Amplas, beli ini, ngapain ke sana, yuk gini bla bla bla, dan berhasil mempengaruhi 3 orang temannya, itu sebenarnya secara sederhana sudah berpolitik. Oh, berarti cowok-cowok ini pintar berpolitik ya, Pak? Nah, kan suka mempengaruhi cewek tuh, ayo dong jadi pacarku gitu. Gitu. Oke. Jadi pintar jago dia Luar tuh. biasa, pantas Bapak terjun politik. Oke. Kan seni untuk mempengaruhi kan para anggota dewan, bapak-bapak, ibu-ibu. Bener. Kami di sini jualan seluruh perabotan rumah tanggaan gitu kan. Iya. Ini bisa untuk makan, bisa untuk nyasa, bisa untuk yang lainnya. Terpengaruh sama penjual, ini lem bisa ngelem apapun. Wah, kan gitu. Iya. Itu cocok dia untuk menjadi parlemen tuh kan artinya parle, ngomong kan. Jadi orang yang pintar ngomong itu sebenarnya ya orang yang bisa mempengaruhi. Itu adalah orang yang secara sederhana sebenarnya dia berpolitik, berpengaruhi. Nah, sehingga kalau seandainya punya temen kok punya apa bakat untuk bisa mempengaruhi, sebenarnya dia sudah berpolitik. Nah, dalam skala yang lebih besar sebenarnya kita kritis terhadap kehidupan sosial politik ya, kenapa kok masih ada kemiskinan ya, itu sebenarnya secara sederhana dia sudah sadar ya dalam dunia politik yang secara sederhana apa kritik terhadap kehidupan sosial masyarakat gitu. Sehingga sebenarnya masyarakat atau institusi pendidikan ya ataupun pemerintah itu harusnya memberikan video-video yang memberikan kesadaran dengan influencer sebayanya gitu. Kan seringkali influencernya orang yang udah tua, yang senior. Nah, makanya sering menggait anak-anak muda yang seandainya angkatannya Dea atau angkatannya mahasiswa semester awal, cari influencer yang kemudian diajak ngobrol, yuk teman sebayamu itu diajak deh untuk peduli sekecil apapun. Nah, itu kan menurut saya apa namanya dia ngomong dengan dunianya, dengan kelompoknya ya. Kalau seandainya saya ngomong sama anak mahasiswa, anak-anak mahasiswa semester 1 yuk gabung politik, generasi kolonial ngajak generasi milenial. Coba kalau seandainya angkatan dia nih, angkatan 2022 kemarin, gengs, kita ini kayaknya butuh deh bla bla bla. Oh iya ya anak muda ini ya. Itu menurut saya perlu gitu ya. Oke Pak, berarti saya agak bisa menemukan korelasinya. Sekarang itu banyak sekali influencer atau public figure yang ditarik untuk tergabung dalam partai politik. Mungkin salah satunya karena mereka punya power ya untuk menginfluence di dunia teman seangkatannya. Oke. Iya, makanya ya partai-partai sekarang kan mulai tuh menarik anak-anak muda biar supaya menjadi influencer di sebayanya gitu. Itu kan perlu gitu kan. Anak siapa ya yang anak-anak yang cewek itu kan ada ya. Siapa saya juga lupa. Itu kan mulai tuh. Karena kalau seandainya dunia politik dikuasai dunia orang tua, ya anak muda nggak akan dekat gitu. Sekarang kan muncul kalau di TV-TV, kok anak-anak muda usia 25, 23 kok sudah berani ngomong ya gitu. Sebenarnya mereka itu ya diajak juga karena gitu. punya power itu ya Pak, punya untuk power. menginfluence. Betul sekali. Baik, berarti apakah semua anak muda itu memiliki privilege untuk bisa terlibat di dalam sangat kegiatan sekali. tersebut? Betul, siapapun itu. Karena sebenarnya kan dunia politik itu dunia pemilu yang menjadi pintu masuk ya, itu sebenarnya kan ngurusin kehidupan kita sehari-hari kok. Sebenarnya soal sampah deh. Itu kan sebenarnya kenapa kok sampah di Piungan itu bisa tinggi ya, sampai ditolak-tolak ditolak-tolak. Itu kan bagaimana regulasi yang mengatur peraturannya, ada yang dirugikan, ada yang enggak berdampak. Itu kan soal
cara mengelola. Nah itu kan tidak terlepas dari pemerintah mengelola itu dengan masyarakat sekitar, melibatkan itu soal sampah aja yang sangat sederhana kan gitu. Soal rokok mungkin ya kan, itu kan kebijakan hasil kebijakan politik sebenarnya. Seandainya Jogja ruang untuk anti rokok gitu ya, ruang-ruang publik gitu kan. Itu kan yang mengatur agar supaya apa? Oh, perempuan, anak-anak itu tidak terkena dampaknya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan anak-anak muda bisa kritis di hal-hal yang ya kehidupan sehari-hari sebenarnya. Apa sih kira-kira menurut dia kehidupan sehari-hari yang masih nggak nyaman? Ada pencurian mungkin. Iya, kelitih sih. Kelitih. Ya kan yang ramai di Jogja. Nah itu kan sebenarnya bisa diatur. Iya. Seandainya Satpol PP digalakkan malam hari gitu kan, atau polisi atau Linmas itu digerakkan malam hari. Nah itu kan bagian dari keputusan politik. Betul. Nah, Memang, gitu kira-kira ya sangat mengatur keseharian banget sih sebenarnya Pak, itu, jangan memandang politik itu urusan di gedung dewan sana ngomongin soal yang kesana gitu kira-kira. Oke Pak, kita kalau melihat keadaan politik sekarang banyak juga tuh yang demo gitu ya, anak-anak muda seperti saya terutama yang cukup banyak vokal gitu mau di sosial media maupun di kehidupan nyata, sehingga bagaimana sih desain yang tepat gitu Pak, yang ramah bagi kami generasi muda dan juga bisa diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, pemilu kita ini kan kalau seandainya disebut saat ini kan pemilu kita ini seperti ini pemilu pasar bebas ya. Maksudnya begini sederhananya. Jadi pemilu kita nanti sebenarnya sejak 2009 itu kan dia udah pernah nyoblos belum? Udah. 2019 ya atau 2020? 2019 kayaknya. 19 ya, itu kan nyoblos caleg ya. Bukan kalau 2004 dan sebelumnya ya. Saya pernah ikut coblosan presiden ya Pak. Iya paham. Maksudnya 2019 itu kan caleg nyoblos ya, presiden, terus DPD. Kalau presiden dan DPD kan nyoblok lagi ya. Nyoblos langsung orang ya. Nah, kalau pemilu legislatif calon anggota DPR itu kan nyoblosnya langsung caleg ya. Nah, pemilu langsung dan pemilu langsung nyoblos presiden termasuk nyoblos caleg itu kan disebut sebagai pemilu proporsional terbuka ya, nyoblos kandidat, sehingga kandidat itu yang menjual dirinya ke publik. Nah itu kan karena seandainya nih satu partai politik, kalau seandainya di DPR RI itu ada 8 calon per partai, kalau 2019 itu ada 16 kali 16, itu untuk DPR RI kan banyak sekali ya. Pertama kan masyarakat kita pusing, mau milih yang mana, terus kemudian nggak kenal juga mungkin kan ya, terus ini bingung, belum lagi kemudian para caleg ini bagi-bagi uang, ya kan, bagi-bagi amplop, apakah itu jauh-jauh hari sebelum hari H atau ada serangan fajar, sehingga membuat masyarakat kita ini resah gitu ya, wah politik uang merajalela, ya kan? Masih ada ya Pak sekarang ya? Masih ada, ya kan? Gampangnya begini, saya nyalek maunya kan menang. Iya sih. Ya nggak? Betul. Masa orang nggak ada orang itu maju caleg itu untuk kalah. Semuanya pengen menang lah. Kalau seandainya kursinya 8, yang bertarung 8 kali 16. Berapa 8 kali 16 itu? 100-an lebih ya. Semuanya mau menang kan, gimana caranya biar saya yang menang, maka mendekati pemilih kan dengan nyogok ya. Ya gimana ya? Masyarakat kita biar mau milih itu iming-iming kan? Iya, betul. Harus ada itunya. Iming-iming gitu ya. Sedangkan itu sebenarnya melanggar aturan, tapi gimana caranya biar supaya nggak melanggar. Nah, itu problem pemilu kita sekarang, politik uang sebenarnya merajalela, terus kemudian persoalan-persoalan yang lain. Sehingga menurut saya kita butuh, Mbak Dea, pemilu yang relevan
di Indonesia relevannya apa? Kita ini masyarakatnya belum terdidik dengan baik ya, belum ngerti eh, desain pemilu yang gimana sih menghilangkan politik uang. Karena bagaimanapun politik uang itu kan nggak baik. Karena Iya. masa sih uang menggadaikan suara hanya dengan uang 100.000 Iya. dan caleg yang terpilih dia kan nggak akan memperjuangkan rakyat. Karena di pikiran saya kan sudah membeli suaramu. Sekarang saatnya giliran saya mengembalikan hutang-hutang saya. Karena saya pemilu butuh modal, ngasih kalian itu kan butuh modal. Nah modal kan saya nggak punya uang, minjem punya orang. Nah saya kalau terpilih gaji, uang yang lainnya harus saya kumpulin, maka saya berpotensi untuk ngambil anggaran dari mana-mana biar supaya bisa mengembalikan uang itu gitu. Nah sehingga calon pemimpin itu nggak mikirin rakyat, yang ada dia mikirin yang kalau terpilih mikirin hutang-hutangnya. Oke. Ya kan, karena kan saya udah seandainya modal 10M, minjem, kan harus saya kembalikan. Kedua, hutang budi sama banyak orang, ya kan. Sehingga untuk mikirin rakyat itu nggak ada waktu lagi. Nah, sehingga poinnya adalah kita membutuhkan pemilu yang ramah untuk Indonesia, membuat regulasi. Nah, diregulasi lagi-lagi yang memang membuat jera pelaku politik uang biar supaya ya caleg yang mau bertarung itu nggak hanya membeli suara kepada pemilih gitu ya, tetapi dia benar-benar berkampanye visi gitu ya. Nah, seringkali kan coba kalau ngelihat hanya citra di baliho, habis itu kemudian nggak tahu kalau seandainya di desa-desa kan sering kali amplop itu bertebaran dari berbagai caleg. Ya ada yang 20.000, 50.000. Ya masyarakat bawah namanya dapat duit, ya enak-enak aja. Tapi nggak ngerti filosofi ini pentingnya apa sih, dampaknya apa sih. Ya kira-kira gitu ya. Nah itu yang harus membuat sistem pemilu kita itu sistem pemilu yang tegas. Kalau dalam pemilu itu kan luber jurdil, ya jujur adil. Luber itu langsung umum, bebas, rahasia. Ini saya masih ingat. Oh masih ingat ya. Alhamdulillah Pak. Nah itu kira-kira biar supaya pemilu yang jujur itu gimana, yang nggak menyuap orang. Kan kalau seandainya adil, jujur, itu kan pemimpin yang terpilih saya kira nggak akan mikir gimana mau korupsi. Karena politik uang itu pintu pertama untuk terjadinya korupsi. Karena seandainya seorang Dea mau nyalek, kan nggak mungkin punya uang 10 miliar. Minjam tuh, ada orang, nih saya pinjemin, kalau kamu terpilih, kamu balikin, dan bla bla bla, dan seterusnya, gitu. Nah, gitu kira-kira. Itu seberapa besar kemungkinan bisa diterima desain seperti itu? Nah, memang ini lagi-lagi ada political will nggak dari pemerintah gitu ya, dari anggota DPR. Karena kan gini ya Mbak Dea, anggota DPR itu kan ya orang yang membuat undang-undang. Problemnya kita ini kan kalau membuat undang-undang itu menghalangi mereka untuk terpilih lagi, ya sama seandainya Mbak Dea nih di perusahaan apa, kalau seandainya ada aturan yang membuat nggak nyaman, kan pasti ditolak. Nah tantangan mendesain sistem pemilu seandainya ada aturan bagi caleg yang terbukti melakukan politik uang digugurkan, dicoret, gitu ya. Nah itu kan pasti nggak mau tuh. Para calegnya yang sekarang di DPR mau membuat aturan itu. Problemnya kan yang membuat aturan itu adalah anggota dewan. Nah kalau seandainya dia membuat aturan yang menyulitkan dia, kan nggak mau dia. Logikanya gitu sih ya Pak. Iya. Nah problemnya kalau seandainya undang-undang yang lain mungkin masih bisa ya, yang apalagi saya undang-undang pramuka, iya kan, undang-undang rokok, itu urusan lain lah, itu saya nggak peduli, oke-oke aja. Tapi kalau
urusan yang terkait sama dia gitu kan. Atau undang-undang pendidikan, saya bisa kok bayarin anak saya sekolah mahal, undang-undang kesehatan, undang-undang apa lagi yang urusan publik, sampah itu kan oke lah gampang bisa gitu ya. Tapi kalau undang-undang tentang pemilu yang apa namanya yang menyusahkan dia kan pasti dia nggak bakalan mau gitu ya. Nah itu yang menjadi apa namanya persoalan. Seandainya anggota DPR dibatasi 2 periode. Sekarang kan nggak ada loh. Anggota DPR dia sampai 5 periode, 10 periode pun nggak masalah. Coba kalau dibuat desain begitu, kira-kira mereka terima nggak? Yang nggak terima justru anggota DPR yang mau membuat itu. Nah itu problem desain pemilu yang apa namanya relevan untuk Indonesia. Karena yang menjadi tantangan justru anggota DPR yang mereka membuat aturan-aturan itu. Itu kira-kira. Oke, sebelum ke closing statement, ada satu yang bikin saya penasaran lagi Pak. Bagaimana dengan fenomena buzzer yang ada di sosial media yang mungkin sekarang mulai bermunculan nih ketika mau ada pemilu? Apakah itu termasuk semacam politik uang yang di dunia nyata gitu? Maksudnya buzzer itu kan mempengaruhi ya Pak, mempengaruhi orang-orang yang ada di sosial media gitu. Betul. Apakah desain pemilu itu menyesuaikan hal itu juga Pak? Nah, buzzer ini salah satu tantangan ya, karena kan ini kan era disruptif ya, era yang mengguncang mana yang benar, mana yang salah, kan orang bingung ya. Betul. Ini seandainya kasus apa? Ini mana sih yang benar gitu kan? Benar-benar kayaknya kita tuh berada pada situasi susah untuk menentukan ini tuh benar. Karena ketika buka medsos, seandainya kasus apa ya, yang terbaru apa kira-kira yang Mbak Dia tahu? Malah bingung ya. Tahu sih Pak, tapi Apa? boleh nggak nih? Boleh. Kapan nggak hari apa-apa. pernah ada trending di Twitter yang nggak bisa dibuka mengenai salah satu tokoh politik. Nah itu berarti luar biasa powernya gitu loh Pak di sosial media. Kita bahkan tidak bisa ngekliknya Iya, nggak itu. bisa ya. Nah itu kan lagi-lagi memang buzzer itu pertama bukan bagian dari cermin demokrasi yang sehat ya, karena dia apa istilahnya mengaburkan yang benar dan membenarkan yang kabur. Seringkali gitu. Iya. Bahkan gimana membuat yang benar itu jadi kabur lari. Yang kabur itu seolah-olah yang benar kan gitu. Nah, artinya bahwa fenomena buzzer ini tidak sehat. Salah satu ya penyakit demokrasi ini adalah buzzer. Buzzer Tantangan baru berarti ya Pak, itu termasuk betul. tantangan baru. Karena makanya salah satu yang paling penting untuk membuat agar supaya pemilih kita cerdas itu ya pendidikan, seandainya memperkuat literasi bacanya, literasi medsosnya, bahwa gimana caranya agar supaya orang itu percaya. Satu, bagaimana memilih media yang mainstream. Kan pasti gampang lah cara mengenal media kan, apalagi komunikasi. Oh, kalau seandainya beritanya heboh, seorang bapak Dari gitu ya. judulnya aja kita udah jadi, bisa memetakan ya ini sebetulnya beritanya baik atau pokoknya bagaimana. kalau judulnya sudah Astagfirullahalazim, anggota DPR bla 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 bla, itu biasanya kan potensi untuk hoax-nya tinggi. Terus medianya juga abal-abal, ya kan nggak terkenal. Apa seandainya suara Wong Edan apa gimana gitu kan, apa suara rakyat bawah itu apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi poin penting. Kedua, membuat anak muda ya, terutama anak-anak muda yang mudah terpengaruh itu kritis gitu ya, tidak menerima langsung berita. Anggap aja begini, saya nggak punya HP, nggak dapat berita, kan nggak masalah dengan hidup saya gitu. Tidak berpengaruh ya? Nggak berpengaruh gitu loh. Buat keyakinan bahwa seandainya sehari saya nggak dapat berita, nggak dapat WA, nggak baca berita, toh saya nggak masalah. Tiba-tiba saya sore buka WA, ini ada apa? Ini ada apa? Kan gitu kan. Loh, seolah-olah kita ini benar-benar disetting oleh buzzer, kita dibuat sibuk gitu ya dengan fenomena yang sebenarnya itu bukan realita. Yang penting ya kita duduk nongkrong di rumah, nggak ada bencana, nggak ada musibah, ya sudah gitu ya. Seringkali kan, wah ini opini sesuai dengan kepala saya, maka saya
algoritma saya sesuai Iya. dengan algoritma berita ini sama dengan Sesuai. algoritma saya share. Padahal belum tentu benar. Betul. Nah, dalam politik itu bukan pertarungan benar salah seringkali, tapi kebijaksanaan kita menghadapi Menanggapi pemberitaan yang pemberitaan ada ya. yang seliwar-seliwar tuh ya disruptif itu Mbak Dea. Nah, itu ya sebenarnya yang diuji itu kita, bukan orang lain. Bisa nggak dapat berita, oh begini. Kita kan terlalu emosional ya. Kalau algoritma saya sama dengan yang diberita, akan saya share. Kalau nggak terima, algoritmanya terjadi penolakan, saya akan membuli orang yang memberitakan itu. Betul. Padahal kan itu ngapain ya, kita capek ya. Iya. Tugas-tugas kuliah aja udah banyak. Betul. Iya kan? Betul. Ikut war di sosial media tuh capek, Pak. Saya lihatnya aja Betul capek. sekali. Nggak menguntungkan duit, Iya. menguras emosi, malah memperbanyak musuh. Benar. Nah, anak-anak muda harus ditimbulkan rasa sikap yang demikian gitu, sehingga mereka nggak terlalu buka medsos seperti apa ya, orang untuk stop itu kayak apa ya, addicted gitu ya, maunya scroll terus. Iya. Padahal sebenarnya ditutup tuh ya nggak butuh-butuh amat kan ya. Nah itu saya pun kadang gitu, TikTok buka, ini kok kayak kecanduan Iya, ya. Pak. Betul. Saya juga. Tapi setelah ditutup itu ya udah, Iya, udah aja, tidak ada yang berubah gitu. nggak ada yang berubah kan. Nah ini yang literasi dan kesadaran kita dalam bermedsos harus benar-benar ditingkatkan ya. Jangan sampai ya kita itu disetir oleh produk hasil kita. Teknologi kan produk buatan kita ya. Ini kritik kalau dalam teman-teman komunikasi, kalau kenal nama tokoh Jürgen Habermas ya, itu kan mengkritik masyarakat modern itu masyarakat instrumental ya. Instrumental kan musik tapi tidak ada lagunya ya. Jadi manusia modern punya banyak teknologi tapi dia tuh kosong hidupnya. Dia tidak mengenal dirinya gitu loh. Nah, pemilu di era disruptif sekarang ini jangan sampai membuat pemilih itu kemudian nggak mengenal dirinya. Kosong. Wah, saya itu hanya menjadi budak teknologi yang membuli kanan kiri, tapi saya sebagai insan ya, sebagai manusia yang harusnya ya berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Loh ini kok jadi malah kultum ya. Apa-apa dong, Pak. Sedikit diselipkan boleh. Diselipkan. Nah, bermakna gitu ya. Jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa sesuai dengan kehidupan sehari-hari, peduli, itu kita harus bersikap kritis di tengah maraknya alur buzzer yang menghantam pikiran kita ya. Gitu kira-kira. Memang satu tantangan tersendiri dan cukup baru ya ternyata itu, Pak, di dunia politik. Iya. Oke, saya sangat tercerahkan gitu karena saya kan jarang ya mendapatkan insight terkait dengan pemilu dan lain sebagainya. Mungkin supaya teman-teman yang nonton nantinya juga akan merasa tergugah dan tercerahkan, monggo Pak, boleh disampaikan closing statement atau pesan-pesan untuk masyarakat yang nantinya nonton video kita ini. Oke, terima kasih Mbak Dea. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan ke generasi muda ya, anak-anak masih generasi milenial dan Z ini, pertama kita harus sadar bahwa kita ini human, manusia ya. Sebagai manusia, kalau di Eropa itu seorang filosof Prancis namanya René Descartes mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada ya. Yang bisa kita analogkan, aku bermedsos maka aku ada. Nah, aku klik, aku posting maka aku ada, gitu ya. Jadi aku itu ada kalau aku itu sudah posting status. Kalau aku nggak posting status di IG, di Twitter, di Facebook atau di display WhatsApp, aku dianggap dunia nggak ada. Itu boleh, tetapi harus yakin bahwa kita ini adalah manusia ya, makhluk yang sempurna. Maksudnya apa? Kita tidak boleh disetir oleh teknologi yang ini sebenarnya buatan kita. Buat apa kita bermedsos kalau itu merugikan kita? Buat kita malah capek, nggak bermanfaat. Justru sebenarnya banyak hal lain. Kita harus bekerja, kita punya banyak teman yang membantu kita. Nah, itu. Sehingga jadilah pemilih kritis. Pemilih yang peduli. Sekecil apapun itu kita lakukan. Apa? Satu,
bisa melihat, oh begini nih pemilu 2024 nanti, apa namanya, perputaran berita, arus informasi saya harus mensikapi kritis di medsos. Medsos saya, IG statusnya itu juga bisa kita buat lebih apa namanya, berisi. Ya bolehlah sesekali urusan yang receh-receh, karena memang hidup terkadang butuh yang receh. Ya, betul. Tapi yang sesekali berkualitas, menunjukkan kepedulian kita sebagai generasi muda bahwa bangsa ini nggak miliknya Jokowi atau miliknya Anies atau Ganjar dan capres-capres yang lain. Tapi suatu ketika generasi usia 30-an sekarang, 20-an bahkan belasan, posisi apapun dia akan mengambil peran yang sangat sentral di kedepannya. Sehingga harus peduli sekecil apapun, sehingga Indonesia ini masih milik kita, anak-anak bumi pertiwi Indonesia ini. Sehingga jangan sampai anak muda cuek, nggak peduli, tiba-tiba presidennya entah itu siapa dari dunia antah berantah, tiba-tiba pulau-pulau di Indonesia dijual, pulau-pulau di Indonesia dihuni lagi oleh orang yang mau merusak. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Wah, kok jadi berat begini tanggung jawab kita bersama. Sehingga sekecil apapun dalam momen politik bernama pemilu, anak-anak muda terlibat aktif. Tidak harus kemudian langsung ke partai politik, enggak. Sekecil apapun, minimal membuat status, mengkritisi, itu juga sudah terlibat. Kalau anak-anak muda kayak gitu semua, saya kira anggota DPR ketakutan pastinya. Gitu kira-kira Mbak Dea. Oke, luar biasa sekali Pak Ridho. Terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang sudah disampaikan untuk kita. Ya. Saya yakin setelah ini teman-teman yang nonton akan sadar gitu ya. Oh oke, setelah ini saya akan paham nih sama pemilu, setelah ini saya akan lebih aware dengan keadaan Indonesia gitu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menonton video podcast Visipol UMY. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Saya Dea Anindya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.